Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Felicia Jennifer dengan NIM 23109221002. Aku berasal dari kelompok 28 HTML. Di sini aku yang menjelaskan sedikit mengenai pinjol atau pinjaman online ilegal. Memecat ketua DEMA dan memberikan sanksi seberat-beratnya. Sanksi seberat-beratnya itu adalah untuk membubarkan DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa yang sudah menyeleweng. Yang pertama, apa sih faktor orang sehingga mau melakukan pinjol atau pinjaman online? Pertama ada kebutuhan yang mendesak, seperti misalkan membayar biaya sekolah, biaya pendidikan, biaya rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua, tekanan ekonomi. Yang ketiga adalah rendahnya atau minimnya pengetahuan atau literasi mengenai pinjaman online. Dan yang terakhir adalah perilaku konsumtif yang sangat tinggi. Nah, tadi kan aku udah bahas apa aja faktor orang sehingga melakukan pinjol. Nah, sekarang aku ingin membahas sedikit mengenai apa saja sih faktor sehingga orang itu bisa terjerumus ke dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, yaitu minimnya literasi. Minimnya literasi dapat membuat orang akan terburu-buru untuk ikut pinjaman online yang mereka sepertinya tidak tahu kalau ternyata itu adalah pinjaman online yang ilegal. Yang kedua, pencairan dana yang mudah dan cepat. Dan yang terakhir adalah diiming-imingi suku bunga yang rendah atau kecil. Dan untuk dampaknya sendiri tidak terlalu besar. Kenapa? Karena pinjol ini bersifat ilegal dan tidak tercantum pada OJK atau tidak resmi dari pemerintah. Maka pinjol ini tidak wajib untuk dibayar. Namun, jika pinjol-pinjol ini memberikan ancaman kepada kita, maka itulah agak sedikit lebih berbahaya. Karena ancaman-ancaman itu bisa berupa penyitaan barang-barang kita. Seperti misalkan, apa yang sudah kita janjikan kepada mereka. Lalu kita masuk kepada bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak terjerumus ke dalam pinjaman online yang ilegal. Caranya adalah dengan mengetahui bagaimana atau apa saja ciri-ciri dari pinjaman online ilegal tersebut. Yang pertama, ketahuilah bahwa jika pinjaman yang ditawarkan itu tidak terdaftar dalam OJK, maka kita sebaiknya menghindari pinjaman online tersebut. Yang kedua adalah mengiming-imingi penawarannya itu tidak jelas dan sumber dana bunganya itu tidak tahu dari mana. Yang ketiga adalah mengancam jika kita tidak membayar pinjaman tersebut tepat waktu akan dilakukan penyitaan barang-barang kita seperti rumah, motor, atau lain sebagainya. Yang keempat, jangan mudah percaya terhadap pinjaman-pinjaman online yang tidak jelas yang biasanya ditawarkan melalui SMS atau nomor WhatsApp. Yang terakhir atau yang kelima adalah memperbanyak literasi. Zaman yang sangat canggih ini, kita sudah mengenal namanya teknologi digital. Nah, kita bisa mencari-cari informasi di Google atau di website-website lainnya mengenai pinjaman online ilegal agar kita tidak bisa atau terhindar dari pinjaman online ilegal tersebut. Kita bisa mencari tahu apa saja bahayanya, bagaimana ciri-ciri pinjaman online ilegal tersebut, dan apa dampaknya pada kita. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.